Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Susilawati mengajar di SMK Bina Insani Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 B3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada saat ini saya akan membuat video sumber belajar yang berjudul Berpikir Kritis dan Demokratis. Di dalam pembelajaran berpikir kritis dan demokratis, di sini ada materi yaitu Quran surat Al-Imran, yaitu ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar Wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi tajwid dan juga kosakata. Yang pertama di sini ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama ada gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan mengenai gunnah. Ini ada kalimat in ya. Jadi in ini disebut dengan gunnah. Kenapa? Yaitu nun sukun bertasjid. Jadi dibacanya gunnah. Wan nahar, nah ini juga sama gunnah wan ya, wan nahar wan, nah ini wannya nunnya yaitu nun gunnah. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat la ayatil liulil albab. Ini disebut dengan idgham bila gunnah. Kenapa? Karena di sini terdapat kalimat la ayatil, ada tanwin menghadapi huruf lam. Huruf lam ini merupakan huruf idgham bila gunnah. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat qiyamau wa qu'udau. Nah, qiyamau di sini juga sama merupakan idgham, namun ini idgham bila gunnah. Di sini ada kalimat qiyamau, ada tanwin patah menghadapi huruf waw, maka dibaca idgham bila gunnah. Kemudian yang selanjutnya ada kosakata yaitu inna fi khalqi, yang sebenarnya di penciptaan samawati langit, wal ardi bumi, wahtilafi pergantian, laili malam, wan nahari siang, la ayati sungguh menjadi tanda-tanda, li ulil albab bagi orang-orang yang berakal, alladzina yadhkuruna Allah mereka yang mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dengan berbaring. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami,
Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Quran surat Al-Imran ayat 159, yaitu ini tentang demokratis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fadan ghalidal qalbi lanfadu minal khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat 159 juga sama, di sini dibahas mengenai identifikasi tajwid dan juga kosakata. Yang pertama, identifikasi tajwid, di sini ada hukum gunnah, ada hukum ikhfa, ada izhar dan juga izhar safawi. Di sini yang pertama yaitu ikhfa ya, atau yang keduanya yaitu ada kalimat ikhfa yang berbunyi linta. Nah, ini disebut dengan ikhfa. Kenapa? Karena ada nun mati atau nun sukun menghadapi huruf ta, maka dibaca ikhfa. Kemudian ada izhar. Di sini ada kalimat fadon goli don kolbi. Di sini kata fadon ya, itu dibaca dengan izhar atau jelas. Fadon goli don kolbi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kosakata yaitu fadon bersikap keras, goli don kolbi berhati kasar, lan fadu sungguh mereka akan menjauhkan diri, min haulik dari sekitarmu, fa'fu anhum maka maafkanlah, wastagfir lahum memohonkan ampunan, wasawirhum dan bermusyawarahlah, fil amri dalam segala urusan, faida azamta maka jika kamu telah meneguhkan tekad, fatawakkal 'alallah bertakwalah kepada Allah, innallaha sesungguhnya Allah yuhibu mencintai mutawakilin orang yang bertawakal. Kemudian juga di sini sama ada terdapat terjemahan Quran surat Al-Imran ayat 159, yaitu maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sungguhlah Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Asbabun Nuzul Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu dari Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya? Jawab Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil kirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah, lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Ia bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang? Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah?
Dan sebagaimana saya tidak menangis pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku, Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungannya. Ini ada penjelasan mengenai Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit dan di bumi, maupun di antaranya ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hal tersebut, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Pada Quran surat Al-Imran ini dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan tetapi setiap saat tanpa hidup. Semua bergerak menurut orbitnya. Pergantian malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa. Terkadang malam terasa panjang atau sebaliknya. Musim pun yang berbeda, musim dingin, panas, gugur, dan musim semi. Juga musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Hal tersebut tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Quran surat Al-Imran ayat 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, yaitu ulil albab, yaitu orang yang berakal selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibroh, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengingat Allah, berzikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu ia mengingat Allah, baik ketika ia berdiri, duduk, atau berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulil albab ialah orang-orang baik, lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan objek pikir ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pendekatan kepada Allah lebih banyak didasarkan atas hati, sedang mengenalkan alam raya didasarkan pada penggunaan akal, yakin berpikir. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Quran surat Al-Imran ayat 159. Dalam ayat itu bertemulah pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya karena sikap Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntut dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona akan harta itu, namun Rasulullah SAW tidaklah terus marah-marah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pujiannya kepada Rasulullah bahwasanya sikap yang lemah lembut itu terwujud karena kepada Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rahmatnya, rahmat belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi
sikap beliau dalam memimpin. Meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud yang menyebabkan kaum muslimin menderita, Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggaran itu. Bahkan beliau memaafkannya dan memohonkan ampun dari Allah untuk mereka. Seandainya Nabi Muhammad SAW bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari beliau. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh melaksanakan putusan-putusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, Quran surat Al-Imran ayat 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilaksanakan sebelum musyawarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya yaitu dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Yang kelimanya mengutamakan musyawarah, dan yang keenamnya yaitu apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal. Nah, yang terakhirnya yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama mengenai berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan pokok dalam pendidikan di Indonesia. Keterampilan kognitif yang digunakan dalam berpikir kritis berkualitas tinggi, memerlukan disiplin secara intelektual, evaluasi diri, berpikir yang sehat tentang tantangan dan dukungan. Sebagai anak bangsa, kita dituntut untuk selalu berpikir kritis untuk menangani berbagai persoalan kehidupan. Dalam hal ini, kritis yang dimaksud harus tetap berada dalam jalur yang ada sesuai dengan tugas dan peran pelajar. Selain itu, tugas dan peran pelajar juga harus diseimbangi dengan realitas yang ada. Kemudian kesimpulan dari Quran surat Al-Imran ayat 159 yaitu dengan belajar nilai-nilai religius yang ada, kita hidup di sebuah negara yang berdaulat. Berdemokrasi telah menjadi esensi pokok dalam kehidupan. Bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur dan falsafah bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia telah merasakan penjalanan demokrasi, dan manfaatnya akan lebih maksimal dan berdaya guna bila kita isi dengan nilai-nilai religius. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.